Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan untuk pokok bahasan selanjutnya yaitu distribusi sampling. Ya. Pendahuluan ya. Untuk mengetahui karakteristik atau sifat dari populasi, kita harus tahu informasi tentang populasi tersebut. Ya. Jika peneliti atau pengamatan, ya, penelitian atau pengamatan dilakukan secara keseluruhan, ini akan menyita waktu dan biaya tentunya ya. Ya, untuk menghemat biaya dan waktu itu kita harus melakukan sampling ya, dengan cara mengambil sampel secara acak. Ya. Pengambilan sampel secara acak ini dilakukan berulang kali, pasti menghasilkan nilai yang berbeda-beda. Itu yang dikenal dengan bervariasi dari satu sampel ke sampel lainnya. Saya ambil gambaran, misalkan kita ingin meneliti berat bandeng di suatu karamba. Kita ngambil 10 bandeng, ini sebagai sampel pertama, kita hitung rata-ratanya. Maka ketemu X bar 1. Kita kembalikan bandengnya, kita ambil lagi 10 bandeng lagi dari karambak yang sama. Kita timbang rata-ratanya, maka ketemu rata-rata baru. Lambangnya misalkan saja X bar 2. Begitu seterusnya. Kalau kita melakukan sampling 100 kali, maka kita akan mendapatkan nilai rata-rata sebanyak 100. Ya. Dan biasanya angka-angka ini selalu bervariasi. Ya mungkin ada yang persis sama, cuma beberapa. Ya. Itulah yang dikenal dengan variasi. Nah inilah yang memunculkan istilah distribusi sampling rata-rata. Ya. Jadi seperti itu ceritanya. Kalau distribusi sampling proporsi berarti yang diamati adalah proporsinya. Dari sampel ke sampel proporsi ini akan selalu berubah-ubah. Ya. Kalau distribusi sampling variasi berarti variansinya berubah-ubah dari sampel ke sampel. Nah itu yang kita bahas di pokok bahasan ini, itu ada distribusi sampling rata-rata, ada distribusi sampling proporsi, dan distribusi sampling variansi. Ya. Ingat, sampel yang kita ambil ini sifatnya acak, ini akan menghasilkan suatu statistik. Ya, sehingga statistik ini sifatnya acak, ya, bergantung pada sampel yang kita amati. Sebagai ilustrasi, saya akan jelaskan distribusi sampling rata-rata. Ya, distribusi sampling rata-rata. Ini saya ambil contoh. Misalkan saya punya populasi berdistribusi seragam diskrit. Seragam diskrit. Ya. Nilainya diwakili dengan lambang X besar. Jadi X besar ini adalah variabel random yang mewakili isi dari populasi itu. Dan diasumsikan populasinya sangat sederhana, anggotanya 0, 1, 2, dan 3. Dari populasi ini saya ambil sampel berukuran 2 dengan pengembalian. Maksudnya, misalkan pengambilan pertama 0, pengambilan kedua ketemu terpilih 1. Maka kita kembalikan lagi, kita lakukan sampling lagi, pengambilan pertama bisa 0 terpilih kembali. Pengambilan yang kedua misalkan aja 2. Jadi akan muncul 0 mungkin 2 kali terpilih. 1 2 kali terpilih, 2 juga demikian, 3 juga demikian. Ya. Nah, nanti bisa kita cek sesuai pertanyaan yang ada di sini. Pertanyaan yang pertama, tentukan fungsi densitas peluang dari X. Karena distribusinya seragam diskrit, maka peluang masing-masing X ini terpilih adalah 1/n. N-nya di sini ada 4. Berarti peluangnya adalah 1/4. Jadi Fx-nya sama dengan 1/4. Untuk X bernilai 0,1, 2, dan 3. Itu jawaban yang A, sederhana sekali seperti itu. Kalau sudah ketemu fungsi kepadatan peluangnya atau fungsi densitas peluangnya, selanjutnya baru bisa ngitung rata-rata dan variansi dari X. Rata-rata dari X itu dilambangkan dengan mu. Nah, seperti ini cara ngitungnya. Rata-rata dari X dilambangkan dengan mu. Definisinya apa rata-rata itu? Ekspektasi dari X. Rata-rata dari X itu didefinisikan ekspektasi dari X. Karena X-nya diskrit, maka ngitungnya pakai sigma. Sigma X dikali peluangnya. X-nya berjalan dari 0 sampai 3. Karena Fx-nya itu 1/4, berarti konstan, bisa keluarkan dari notasi sigma,
nilainya jadi 1/4 sigma X. X-nya bernilai 0, tambah 1, tambah 2, tambah 3. Jadi sigma itu artinya akan dijumlah. Ini dibagi dengan 4 tadi. Ya. Maka mu-nya 3/2. Ini dikenal dengan rata-rata populasi. Variansi dari X berarti variansi dari populasi. Lambangnya secara umum pakai sigma kuadrat. Definisinya sama, menggunakan ekspektasi juga. Cuma kalau variansi yang diekspektasi adalah X min mu kuadrat. Kalau rata-rata yang diekspektasi adalah X. Gitu ya. Nah, secara sama definisinya tidak berubah. Ekspektasi itu berarti jumlahan dari X min mu kuadrat kali peluangnya. Ya kan? Fx-nya konstan, 1/4 keluar dari sigma. Jadi 1/4 sigma X min mu kuadrat. Mu-nya sudah kita hitung jadi 3/2, masukkan aja. Tinggal ngitung 1/4 sigma X min 3/2 kuadrat. Kalau dihitung seperti ini. Nah, ini hasilnya 5/4. Ini adalah variansi dari populasi. Pertanyaan C, buatlah daftar semua kemungkinan sampel berukuran 2 dan rata-ratanya. Nah, ini. Nah, ternyata kemungkinannya ada 16. Ya, pengambilan pertama terpilih 0, kedua 0. Kenapa ini bisa muncul 2 kali? Karena prosesnya dengan pengembalian tadi. Ini kalau saya rata-rata ketemu 0. 0 tambah 0 dibagi 2. Nah, kemungkinan kedua, pertama terpilih 0, kedua terpilih 1, sehingga rata-ratanya setengah. Terus, ini sampai ini lanjutannya, ini pengamatan yang ke-9. Pengambilan pertama 2, kedua 0, rata-ratanya 1. Pengambilan pertama 2, kedua 1, rata-ratanya 1,5. Dan seterusnya, nah, pengambilan pertama 3, kedua 3 lagi, rata-ratanya 3. Ini kalau saya buat distribusi sampling dari rata-rata, nah ini namanya tabel distribusi sampling rata-rata. Ya tinggal masangkan aja, X bar dipasangkan dengan peluangnya. Tinggal cek aja, X barnya sama dengan 0 muncul berapa kali? Dari 16 pengamatan, muncul sekali. X bar sama dengan setengah muncul 2 kali. Ya, 1, 2. X bar sama dengan 1 muncul 3 kali. 1, 2, 3, dan seterusnya. X bar sama dengan 3 muncul sekali. Nah, dari sini saya dapatkan peluang. Peluang X bar sama dengan 0, itu lambangnya jadi F0. X barnya kan 0. Ya. Peluang X bar sama dengan setengah, berarti F setengah. Peluangnya ini. Nah, dan seterusnya peluang X bar sama dengan 3, rata-rata 3, berarti F3, 1/16. Nah, lihat ini, semua kemungkinannya ini ada 16 kalau saya total. Ini total frekuensi. Jadi peluang X bar sama dengan 0 berarti 1/16. Peluang X bar sama dengan setengah, 2/16. Ya, dan seterusnya. Ya. Nah, itu yang D sudah, sekarang yang E. Yang E itu hitung rata-rata dan variansi dari distribusi sampling rata-rata. Nah, rata-rata dan variansi dari distribusi sampling rata-rata. Itu lambangnya adalah mu, indeksnya X bar. Kalau variansi sigma kuadrat, indeksnya X bar. Hasilnya seperti ini. Ya, mu, indeksnya X bar. Ingat, definisi rata-rata itu adalah ekspektasi. Ekspektasi dari apa tadi? X bar. Ekspektasi dari X bar kan jumlahan dari X bar kali peluangnya X bar. Nah, ya kan? Sama prinsip ngitungnya. Nah, karena kita sudah punya tabelnya, bisa dihitung pakai tabel D tadi. Ya. 0 kali 1/16. Ditambah setengah kali 2/16. Ditambah 1 kali 3/16 sampai dengan ditambah 3 kali 1/16. Itu adalah mu X bar. Jadi yang dihitung X bar. Mu X bar. Nilainya ketemu 3/2. Ternyata nilai ini persis sama dengan mu. Nah, persis sama dengan mu. Berarti apa? Rata-rata dari distribusi sampling rata-rata itu sama dengan rata-rata populasinya. Nah, tujuan
Saya menjelaskan contoh satu ini untuk membuktikan bahwa rata-rata dari distribusi sampling rata-rata itu ternyata sama dengan rata-rata populasi. Kalau samplingnya dengan pengembalian. Ya. Nah, sekarang kita lihat variansinya. Variansi dari distribusi sampling rata-rata itu lambangnya adalah ini. Sigma kuadrat X bar. Sama definisinya, ekspektasi, kurung buka, X bar dikurangi mu-nya X bar. Kuadrat kali F X bar. Nah, ini kan mu-nya X bar tadi. Ini 3/2. Nah, ini sama cara ngitungnya. Ya. Nah, kalau ini nggak boleh Fx barnya keluar dari sigma. Kenapa? Karena nilainya berubah-ubah. Lihat ini. No, Fx barnya berubah-ubah kan. Kalau konstan, 1/4 tadi boleh keluar. Ya, itu bedanya. Jadi ngitungnya satu-satu, nanti ketemu 5/8. Sekarang kita cek, apa ada hubungan sigma kuadrat X bar dengan sigma kuadrat? Ternyata ada. Angka 5/8 ini itu bisa saya tulis 5/4 bagi 2. 5/4 tidak lain variansi dari populasi, 2 tadi ukuran sampelnya yaitu N. Berarti hubungannya ini, variansi dari distribusi sampling rata-rata itu sama dengan variansi populasi dibagi N, ukuran sampel N-nya. Nah ini tujuannya ya. Ini prosesnya dengan pengembalian. Nah secara sama bagaimana kalau prosesnya tanpa pengembalian, ini yang tanpa pengembalian. Sama ceritanya persis, pertanyaannya juga sama. Nanti bisa dibuktikan rata-rata dari distribusi sampling rata-rata itu tetap rata-rata populasi, tapi variansinya beda. Variansi dari distribusi sampling rata-rata, sigma kuadrat per N dikalikan faktor koreksi. Ini saya istilahkan faktor koreksi. Ini untuk memudahkan mengingat, kalau tanpa pengembalian jadi ini bedanya. Nah, proses penyelesaiannya sama dengan tadi ya. Ini menghitung fungsi kepadatan peluang sama 1/4 kan. Rata-ratanya juga sama 3/2, variansi populasi juga sama 5/4. Yang mulai beda itu di sini. Nah, kemungkinannya tinggal 12. Kenapa? Karena tanpa pengembalian. Habis terpilih tidak dikembalikan. Berarti nggak mungkin ada sampel yang double. 0,0 nggak ada, 1,1 nggak ada, 2,2 nggak ada, 3,3 nggak ada. Dihilangkan itu aja. Nah, setelah itu baru kita hitung rata-ratanya. Dari sini dapat distribusi sampling rata-rata tanpa pengembalian. Jadi seluruh kemungkinan ruang sampelnya 12. Jadi peluang X bar sama dengan setengah jadi 2/12. Peluang X bar sama dengan 1, 2/12 juga. Nah, ini totalnya juga sama 1 nantinya. Nah, dari sini saya bisa menghitung mu X bar. Rumusnya nggak berubah kan? Tinggal ngalikan setengah kali 2/12 ditambah 1 kali 2/12 sampai 2,5 dikalikan 2/12. Hasilnya masih sama, 3/2. Tidak lain ini adalah mu. Ya. Ini adalah mu. Ya, akhirnya kesimpulannya gitu. Tapi variansinya, ya ini cara ngitungnya sama kan? Rumus sama. Nah, hasilnya 5/12. Nah, 5/12 ini bisa saya modifikasi ya, menjadi seperti ini. Ya. Nah, ini saya naikkan dikit ini, enggak kelihatan. Nah ini 5/12 itu berarti apa? Bisa saya tulis 4-2 dibagi 4-1 dikali 5/4/2. Dan ini aja tujuannya dimodifikasi seperti ini. Nilai ini tidak berubah, sama. N besar itu adalah 4. Nah, N besarnya 4. Apa itu? Ukuran populasi. Kan nilainya tadi 0, 1, 2, 3. Ada 4 kan? Ini N kecilnya, sampelnya 2. 5/4 tadi sigma kuadrat, ini N kecil. Sehingga rumusnya seperti ini. Jadi kalau tanpa pengembalian. Ya. Nah, teorema limit pusat itu dasari pada dengan pengembalian. Sehingga apa? Populasinya menjadi tak berhingga. Coba ini ketika N-nya menuju tak hingga, kan nilai ini limitnya mendekati 1. Sehingga tinggal sigma kuadrat per N.
Nah, jadi kejadian khusus dari ini. Ya. Nah ini akhirnya muncul teorema limit pusat ini. Ini penting ini ya, banyak digunakan ini. Jadi teorema limit pusat itu adalah kalau kita punya populasi, distribusinya tidak diketahui. Dari populasi itu kita punya informasi rata-ratanya adalah mu dan variansinya adalah sigma kuadrat. Ya, dari populasi itu saya ambil sampel berukuran N ya, yang besar nilainya. Jadi sampelnya harus besar syaratnya. Kita hitung rata-ratanya ketemu X bar. Gitu. Maka variabel random set X bar dikurangi dengan mu itu rata-rata populasi tadi, dibagi simpangan baku populasi per akar N, ini akan menghampiri distribusi normal baku. Lambangnya adalah ini, set 0,1. Ini rata-ratanya, ini simpangan bakunya. Nah ini simbol pakai notasi, ini pernyataannya. Nah normal baku itu cukup ditulis ringkas, set tilde normal 0,1. Ini artinya set berdistribusi normal baku. Coba kalau Anda renungkan sejenak ya, kita punya populasi tidak tahu distribusinya. Ya, cuma ada informasi dari populasi itu rata-ratanya mu, variansinya sigma kuadrat, ternyata bisa berubah jadi normal baku. Nah, kalau sudah berdistribusi normal baku, kita bisa ngitung pakai bantuan tabel normal baku. Ya, yang kemarin sudah saya jelaskan, rinci itu ya. Nah itulah manfaat teorema limit pusat. Yang asalnya distribusi populasinya tidak tahu, tetap bisa dihitung dengan bantuan transformasi ini, variabel. Nah, teorema limit pusat ini berlaku sangat baik apabila sampel yang kita ambil ukurannya besar. Ya, populasinya tidak tahu distribusinya, tapi hanya tahu rata-rata dan variansinya. Nah, sampelnya besar itu berarti minimal 30. Ini catatan pertama. Catatan kedua, teorema limit pusat ini masih tetap berlaku. Artinya apa? Setnya tetap berdistribusi normal baku. Meskipun populasinya itu tidak diketahui variansinya. Nah, populasinya hanya tahu rata-ratanya saja, tapi tidak tahu variansinya kan. Ini nanti tetap berdistribusi normal. Pertanyaannya, loh ini kan pakai sigma, wong sigmanya tidak diketahui di mana cara ngitungnya. Sigma ini diduga pakai S, yaitu simpangan baku sampel. Kan kita ngambil sampel berukuran besar, minimal 30. Ya, sampel besar ya, minimal 30. Dari sampel itu kan kita bisa menghitung S-nya, simpangan baku sampel. Lah S itu dipakai menggantikan sigma ini. Nah, sehingga distribusinya menghampiri normal baku. Itu yang catatan kedua. Ya, meskipun variansi tidak diketahui. Catatan yang ketiga, nah ini yang agak nyempal dari ini ya. Kalau saya punya populasi, berarti kan ya, saya punya populasi, rata-ratanya diketahui yaitu mu, tapi populasinya ini sudah dipastikan distribusinya normal. Nah, yang catatan ketiga, perhatikan, saya punya populasi berasal dari distribusi normal, tapi tidak lengkap. Hanya tahu rata-ratanya mu, variansinya tidak tahu. Kalau dari populasi normal tadi itu saya ambil sampel berukuran kecil. Kecil berarti kan. Berarti kurang dari 30 kita pakai patokan. Maka distribusinya bukan set lagi tapi T. Nah itulah yang catatan ketiga. Nah ini distribusinya jadi T. Rumusnya mirip. X bar dikurangi mu dibagi S per akar N. Ya, X bar itu rata-rata sampel tadi. Misalkan sampelnya saya ambil 15, kan berarti kecil ya. Min mu-nya diketahui dari populasi, S itu simpangan baku sampel, dihitung dari sampel yang berukuran 15 tadi, dibagi akar 15. Nah itu menghampiri distribusi T dengan derajat bebas N kurangi 1, berarti 14. Nah itu cara penggunaannya seperti itu. Nah untuk catatan keempat, kalau kita punya populasi berasal dari distribusi normal, nah
Jadi mulai di sini normal semua populasinya. Kalau catatan pertama, kedua itu tidak tahu distribusi populasinya. Ini normal, tapi bisa lari ke T. Kenapa? Karena variansi populasi tidak tahu, sampelnya kecil, nah itu pakai T. Ini populasinya normal, tapi lengkap. Ada rata-ratanya, ada variansinya. Ibarat keluarga ini sempurna. Normal, punya rata-rata dan variansi. Tidak peduli sampel yang diambil itu besar atau kecil, pasti X bar min mu dibagi sigma per akar N menghampiri normal baku. Paling gampang diingat ini. Kalau populasinya sudah jelas normal, rata-rata dan variansi diketahui, ambil sampel besar, sampel kecil, maka variabel random set ini akan menghampiri normal baku. Tidak peduli sampelnya. Ya. Di catatan keempat. Catatan kelima, jika populasinya berdistribusi normal, rata-ratanya mu, dan variansinya sigma kuadrat tidak diketahui. Ya, rata-ratanya mu, dan variansinya sigma kuadrat tidak diketahui. Maka variabel random set ini, ya, akan menghampiri normal baku juga, asalkan sampelnya besar. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, asalkan sampelnya besar. Bedanya kalau yang saya jelaskan di poin 2, distribusi populasinya tidak diketahui. Ya, kalau di sini diketahui. Normal tapi tidak utuh, tidak lengkap. Hanya tahu mu, variansi tidak tahu. Ya, kalau kita ambil sampelnya besar, maka ini akan menghampiri normal baku. Itu yang catatan kelima. Jadi sigma kuadrat yang tidak diketahui tadi tetap diduga pakai S. Ya. Jadi sigmanya diganti S. Nah gitu ya. Kira itu sekarang contoh. Jika semua kemungkinan sampel berukuran 16, berarti sampelnya kecil, ditarik dari populasi normal. Nah, populasinya sudah jelas normal. Dengan rata-rata 60 dan simpangan bakunya 5. Nah, keluarganya keluarga normal, lengkap. Ada rata-rata, ada simpangan baku. Jadi ini mu, ini sigma. Ya, N kecilnya 16. Tadi saya sudah bilang, kalau populasinya sudah jelas normal, lengkap dengan mu dan sigma, berapapun besar kecilnya sampel tidak jadi masalah, distribusinya tetap normal, baku. Ya, ingat ya, itu yang kita pakai untuk contoh 3 ini. Yang ditanyakan peluang bahwa rata-rata sampelnya, yaitu X bar, terletak dalam selang ini sampai dengan itu. Kalau ditulis secara simbol kan begini. Peluang X bar terletak dalam selang mu X bar min 1,5 sigma X bar sampai dengan mu X bar plus setengah sigma X bar. Ya, tentunya kita transformasi menjadi set kan. Nah, berarti apa? Ruas kiri, tengah, kanan masing-masing dikurangi mu X bar dulu. Berarti tinggal min 1,5 sigma X bar. Ini jadi X bar min mu X bar. Ini jadi setengah sigma X bar. Setelah itu tahap kedua bagi dengan sigma X bar. Maka langsung jadi ini. Dari sini ke situ saya lompat satu baris. Ya. Lompat satu baris. Nah, akhirnya kita dapat ini kan. Perhatikan ini tidak lain apa? Definisi dari set kan. Kan set tadi X bar dikurangi mu X bar ya, dibagi sigma X bar itu kan sigma per akar N. Nah ini kan berarti namanya adalah set. Ini kan sigma per akar N, set. Nah kalau sudah demikian berarti kita kembali ke dasar lagi. Minggu kemarin sudah saya jelaskan detail ya. Ini diubah menjadi peluang set kurang dari setengah. Karena tabel normal baku itu kumulatifnya pakai kurang dari. Yang diarsir sebelah kiri. Nah maka harus pakai kurang dari. Dikurangi peluang set kurang dari min 1,5. Sini nanti silakan baca tabel ya. Peluang set kurang dari setengah itu 0,6915. Peluang set kurang dari min 1,5 itu 0,0668. Kurangi maka jawabnya. Oke ya. Sekarang kita lanjut ke contoh 4.
Nilai kursus bahasa Inggris murid SMA diasumsikan berdistribusi normal. Perhatikan, populasinya normal kan? Dengan rata-ratanya 85, berarti mu. Simpangan baku tidak tahu. Ya, jadi populasinya normal, rata-ratanya diketahui, simpangan bakunya tidak tahu. Perhatikan, sampelnya kecil yang diambil. Nah, mengarah ke apa ini? Lihat catatan tadi, ada 5 catatan. Ini mengarah ke catatan ketiga, yaitu distribusi T. Sampel kecil diambil dari populasi normal, rata-ratanya mu. Ya kan? Nah, berarti kita butuh informasi apa? Simpangan baku dari sampel. Nah, ini simpangan bakunya 9,644. Nah, pertanyaannya, hitung peluang bahwa 12 murid tersebut, dari 12 murid tersebut diperoleh nilai rata-rata lebih dari 80. Berarti kalau ditulis peluang X bar lebih dari 80. Sama, kita kurangi dengan mu X bar. Kebetulan mu X bar kan sama dengan mu, ya kan? Dibagi S per akar N. Ini kan distribusi T. Nah, secara sama yang ruas kanan juga gitu, 80 dikurangi mu dibagi S per akar N. Mu-nya langsung masukkan 85, S langsung masukkan 9,644, gitu. N kecilnya ganti 12. Ini kalau dihitung ketemu min 1,796. Nah, khusus cara menghitung untuk apa namanya tabel distribusi T, nanti saya tunjukkan ya. Distribusi T ini gambarnya persis atau mirip dengan distribusi normal baku. Ya, gambarnya mirip atau serupa tapi tak sama. Ini yang dikenal dengan serupa tapi tak sama. Ya. Satunya normal baku, satunya T. Peluang T lebih dari min 1,796. Perhatikan. Ya, itu saya komplement dulu jadi begini. Nah, enggak masalah ya, paham ya? Masih ingat? Kalau ini peluang A, maka ini adalah peluang komplement A. Komplemennya ini kan ini. Nah, ingat peluang A ditambah peluang komplement A kan 1. Kalau saya tanya peluang A, ya 1 dikurangi peluang komplement A. Mungkin ini enggak masalah ini. Di pengantar probabilitas sudah saya terangkan. Nah, yang jadi persoalan ini bisa dihitung pakai ini lawannya. Ya, coba perhatikan. Ini saya tunjukkan di sini aja. Ini gambar distribusi T. Nah, gitu ya. Nanti saya perlihatkan di tabelnya. Rata-ratanya T itu sama dengan normal baku yaitu 0. Jadi ada negatif, ada positif. Posisi min 1,796 itu di sebelah kiri 0. Dan yang diarsir kurang dari, berarti ini kan. Nah, di bawah kurva T, sebelah kiri min 1,796. Pasti sama dengan luas kanan. Di bawah kurva T, sebelah kanannya 1,796 karena simetri. Nah, yang saya pakai yang kanan. Kenapa? Karena tabel T itu enggak ada yang sebelah kiri. Selalu positif ininya, titik kritisnya positif. Jadi saya pindahkan ke 1,796. Nah, hitung di sini. Ini yang ada di tabel T. Kalau ini belum ada. Makanya caranya disiasati dengan dicerminkan. Gitu ya. Jadi yang gambar ekor kiri pindah menjadi ekor kanan. Nah, peluang T lebih dari 1,796 ini tinggal buka tabel. Jangan lupa derajat bebasnya N-1 berarti 11. Ya, nanti ketemu 0,05. Ya, lihat ya 1,796. Baca T-nya sederhana. Ya. Saya tunjukkan tabel T-nya. Nah, ini yang normal baku. Nah, ini yang T. Nah, sama kan gambarnya rata-rata 0. Tadi kan di sebelah kiri nih, 1,796 itu berarti yang di kiri ini. Nah, ini bisa dihitung pakai kanan. Nah, T alfanya tadi 1,796. Nah, kalau kita ingin lihat hasilnya ini. Nah, ya. Tadi derajat bebasnya N-1 berarti 11. Anda lihat angka 11 di sini. Tarik ke kanan, ada angka 1,796. Ya kan? Ini titik kritisnya, baru tarik ke atas, inilah peluangnya. 0,05. Nah, kebetulan T itu hanya menyediakan angka-angka khusus ini.
Loh Pak, kalau nggak ada di sini, nah misalkan 1, berapa ya, 3571 di mana? Pakai Minitab aja, beres. Ketemu nanti. Minta alfa berapapun bisa nanti. Nah, ini kan hanya sekedar tabel ini untuk pelengkap. Yang paling tidak tahu cara bacanya ya. Nah, ini minta di sini nilai berapapun bisa kalau pakai software ya. Nanti akan keluar nilai peluangnya berapa ya. Nah, ini ilustrasi, tadi kan 1,796 kan? Berarti peluangnya 0,05. Itu ya. Itu cara ngitungnya. Sehingga peluangnya 1 dikurangi 0,05 adalah 0,95. Nah, sekarang distribusi sampling selisih 2 rata-rata. Ini perluasan dari yang pertama yaitu satu populasi. Ini ceritanya hampir sama, didasari pada teorema limit pusat. Saya punya 2 populasi saling bebas, ya. Dari kedua populasi itu diketahui apa? Rata-ratanya adalah mu1 dan mu2. Ya, jadi rata-ratanya mu1 dan mu2. Variansinya sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat. Distribusi populasinya sama sekali tidak tahu. Dari kedua populasi itu masing-masing saya ambil sampel berukuran N1 dan N2. Sampelnya harus besar, syaratnya besar. Ya. Dari sampel pertama saya hitung rata-ratanya X bar 1, sampel kedua saya hitung rata-ratanya X bar 2. Maka saya bisa memperoleh variabel random baru set, selisih rata-rata kedua sampel dikurangi rata-rata dari distribusi sampling selisih rata-rata. Nah, ini namanya rata-rata dari distribusi sampling selisih rata-rata. Dibagi simpangan baku dari distribusi sampling selisih rata-rata. Lihat, konsep dari variabel normal baku itu selalu variabel acaknya dikurangi rata-rata dari variabel acaknya dibagi simpangan baku dari variabel acaknya. Sama nggak berubah. Awalnya kan kita belajar dari ini. Set sama dengan X dikurangi mu dibagi sigma, ya kan? Awalnya. Apa mu itu? Mu itu rata-rata X. Rata-rata dari variabel acak X. Sigma itu apa? Simpangan baku dari variabel acak X. Nah, dikembangkan untuk satu populasi jadi teorema limit pusat. X-nya diganti X bar. Mu-nya jadi mu X bar, dibagi sigma, sigmanya jadi sigma X bar. Dikembangkan lagi untuk selisih 2 rata-rata jadi ini. Nah, lihat variabel acaknya kan sekarang berubah X bar 1 min X bar 2. Pasti pengurangnya mu dari X bar 1 min X bar 2. Dibagi sigma X bar 1 min X bar 2. Distribusinya menghampiri normal baku. Ya. Nah, ini contoh. Pengamatan dilakukan terhadap daya tahan lampu Philips yang diproduksi oleh 2 pabrik A dan B. Diasumsikan daya tahan lampu dari kedua pabrik tersebut berdistribusi normal. Nah, diasumsikan daya tahan lampu dari kedua pabrik tersebut berdistribusi normal. Jadi populasinya diketahui normal. Rata-rata dan simpangan baku daya tahan lampu produksi pabrik A masing-masing 1400 dan 75 jam. Berarti ini kalau pabrik A ini saya ganti dengan indeks 1, berarti ini populasi 1. 1400 itu adalah mu1, 75 ini adalah sigma 1. Simpangan baku ya, bukan variansi. Sedangkan rata-rata dan simpangan baku daya tahan lampu produksi pabrik B, ini berarti populasi 2. Rata-ratanya 1200, berarti ini mu2. Simpangan bakunya 60 jam, berarti ini sigma 2. Nah, ini dari populasi. Dari pabrik A dan B tersebut masing-masing dipilih sampel acak berukuran 100 dan 90. Berarti ini N1, 100, ini N2, 90. Ya, pertanyaannya, hitung peluang bahwa rata-rata daya tahan lampu produksi pabrik A berarti apa? X bar 1 kan? Mencapai sekurang-kurangnya berarti ini minimal 220 jam lebih lama. Berarti kalau saya tulis, peluang berarti lambangnya P, kurung buka, X bar 1 dikurangi X bar 2 lebih dari atau sama dengan 220.
Itu pertanyaan A. Kalau kita jawab seperti ini. Sama prinsipnya harus dihitung dulu mu dari selisih rata-rata. Ya, tadi sudah dibuktikan di teorema ini tidak lain sama dengan mu1 min mu2. Ya kan? mu1-nya 1400, mu2-nya 1200. Jadi ketemu 200 jam. Sigma X bar 1 min X bar 2, rumusnya kan ini tadi. Nah, coba rumusnya itu. Yang mana nih? Oh, ini ya. Nah, ini. Mu dari X bar 1 min X bar 2 ini, simpangan bakunya ini. Ini yang kita pakai. Ya. Nah, sehingga kita dapatkan hasil ini ya, tinggal masukkan aja. Nah, kalau sudah baru kita hitung sekarang. Ini harus kurangi rata-ratanya dulu bagi simpangan bakunya. Berarti yang ruas kanan 220 juga sama, kurangi mu X bar 1 min X bar 2, yaitu 200, dibagi sigma X bar 1 min X bar 2, 9,81. Ya. Kalau sudah, baru ini dihitung. Ketemu 2,04. Ingat, karena ini larinya ke distribusi normal baku, maka harus bulatkan 2 desimal. Titik kritisnya ya. Ini harus dihitung dengan komplement dulu kan. 1 min ini. Nah, ini baru baca di tabel normal baku. Kumulatifnya harus kurang dari ya. Ini dari tabel normal baku ketemu 0,9793. Sehingga peluangnya ketemu 0,0207. Ya gitu ya. Untuk pertanyaan yang B, hitung peluang bahwa selisih rata-rata daya tahan lampu produksi pabrik A dan B, kan, pabrik A dan B, lebih dari 175 jam tetapi kurang dari 210 jam. Nah, berarti kalau saya tulis kan seperti ini. Lebih dari, kurang dari. Ini misalkan pakai lebih besar saja boleh, lebih kecil boleh. Nah, karena ini kontinu ya. Pakai sama dengan pun juga tidak apa-apa, tidak ada pengaruhnya karena kontinu ya. Ya, misalkan Anda nulisnya pakai lebih besar, boleh itu, benar itu. Selisihnya lebih dari 175 dan kurang dari 210. Boleh. Nanti ini jadi, kalau misalkan lebih kecil ya ini jadi lebih kecil gitu aja. Konsisten ini, toh hasilnya sama. Ini sama caranya dibawa ke set ya. Tuh, ini dihitung, ketemu min 2,55, ini dihitung 1,02. Nah, ini caranya apa? Peluang set kurang dari 1,02, ketemu ini kan? Dikurangi peluang set kurang dari min 2,55, ketemu ini. Kurangi, maka ini hasilnya. Itu yang dikenal dengan distribusi sampling selisih 2 rata-rata. Nah, sekarang pertanyaannya, loh ini kok populasinya normal? Teorema limit pusat itu mengatakan distribusi populasinya tidak harus diketahui. Seandainya diketahui pun bagaimana? Ya tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi meskipun ini tidak saya jelaskan ini ya, bahwa distribusi populasinya diasumsikan tidak diketahui misalkan, tetap berlaku ini teorema limit pusat. Nah, apalagi kalau populasinya sudah jelas normal, ya makin berlaku kan. Wong distribusi populasinya tidak diketahui saja berlaku, menjadi normal baku, apalagi diketahui ya lebih berlaku, kan gitu logikanya ya. Nah, itu maksud dari contoh 5 ini ya. Sekarang kita masuk ke distribusi sampling proporsi. Ya. Dalam suatu percobaan binomial didefinisikan variabel randomnya adalah X, yaitu banyaknya sukses dalam N percobaan. Masih ingat distribusi binomial dengan proporsi suksesnya P. Maka variabel random X ini akan berdistribusi binomial. Ini sudah kita bahas ini. Nah, kalau X berdistribusi binomial, maka rata-ratanya bisa dihitung, yaitu N kali P kan. Dan variansinya juga bisa dihitung, yaitu sigma kuadrat sama dengan N kali P kali G. Sehingga kalau dihitung simpangan bakunya, berarti sigma sama dengan akar NPG. Kita hanya perlu mu dan sigma. Nah, perhatikan ini nanti cerita distribusi apa? Binomial berubah jadi distribusi normal baku. Itu ceritanya ada di sini.
Ada 3 langkah ini. Nah, baru kita bisa menduga proporsi P tadi. Nah, proporsi suksesnya kan P, ini dari populasi. Diduga pakai P topi, yaitu X per N. X apa? Banyaknya sukses dalam sampel tadi. Kan kita ambil sampel berukuran N, diperoleh sukses sebanyak X. Berarti P topinya X per N. Nah, kan kita ingin mencari mu dari P topi kan? Apa mu dari P topi? Ekspektasi dari P topi kan? Apa P topinya? X per N. N konstan, X-nya acak. Ekspektasi bekerja pada variabel acak. Ingat. Dan ini seper N keluar, dikalikan ekspektasi X. Ekspektasi X kan sama saja mu. Nah, ekspektasi X ini rata-rata dari X. Mu-nya apa? NP. Nah, NP. NP dibagi N maka ketemu P. Berarti apa? Rata-rata dari distribusi sampling proporsi itu sama dengan proporsi populasi. Ya kan? Simpangan baku dari distribusi sampling proporsi itu nanti akan sama dengan akar PQ dibagi N. Ya, PQ bagi N. Dari mana prosesnya? Ini buktinya. Ya, akar dari variansi namanya apa? Simpangan baku kan? Ya, akar dari variansi itu namanya simpangan baku. Nah, variansi P topi sudah kita hitung apa? Variansi P topi kan X per N kan P topinya. Nah, N konstan, X-nya aja. Sifat dari varian konstantanya harus dikuadratkan. Jadi seper N dikuadratkan jadi seper N kuadrat. Oh, ya kan? Tinggal dikali varian X. Varian X tadi kan NPG dari sini. Ini varian X nih. NPG. Nah, berarti ketemu NPG dibagi N kuadrat di akar kan? Maka ketemu PG per N. Itulah sigma dari P topi. Lihat, konsep normal bakunya enggak berubah. Variabel acak yang dibahas sekarang P topi, bukan X bar lagi. Nah, jadi kalau ini P topi dikurangi rata-ratanya P topi dibagi simpangan bakunya P topi. Ini menghampiri normal baku. Yang dikenal dengan distribusi sampling proporsi untuk satu populasi, gitu ya. Jadi P topi dikurangi P dibagi akar PQ per N, gitu. Contoh, nih, diasumsikan bahwa proporsi populasi yang memilih SBY kala sebesar 54%. Ini pemilu tahun 2004 ini ya. Hitung peluang lebih dari 60% dari 50 konstituen memilih SBY kala. Jadi peluang P topi lebih dari 0,6. Ini yang dihitung. Nah, definisikan dulu X jumlah konstituen yang memilih SBY kala dalam pemilu 2004. N kecilnya 50, ya, dari 50 konstituen. P-nya 0,54. Ini diketahui dari populasi. Proporsi populasi yang memilih SBY kala ini adalah proporsi suksesnya ini. 0,54. Dari sini saya bisa ngitung mu P topi sama dengan P. Berarti 0,54. Sigma P topi akar PQ per N. Jadi 0,54 dikalikan komplemennya 0,46. Di Q itu 1 min P ya. Dibagi N, N-nya 50. Ketemu ini. Nah, ini yang ditanyakan. Nah, caranya sama, P topi dikurangi dengan mu P topi dibagi sigma P topi. Ya, secara sama 0,6 dikurangi mu P topi bagi sigma P topi. Ini berubah jadi set sesuai teoremanya. Ini nilainya 0,85. Nah, sampai sini sudah kembali ke awal lagi. Dikomplemen dulu jadi begini. Ini baca di tabel normal baku nilainya ini. Maka inilah peluangnya. Ya. Nah, bagaimana kalau selisih dua proporsi? Tadi ada dua populasi. Ini sama ceritanya. Ada dua populasi masing-masing berasal dari distribusi binomial. Ya, di mana parameternya adalah N1, P1, yang kedua N2, P2 dari populasi kedua. Hitung mu-nya dulu. Mu P1 topi dikurangi P2 topi. Rata-rata dari distribusi sampling selisih dua proporsi.
Simpangan baku dari distribusi sampling selisih 2 proporsi. Ya, rata-ratanya tetap sama dengan P1 min P2. Ini dikembangkan dari yang satu populasi tadi. Kalau tadi kan mu P topi sama dengan P kan. Kalau mu P1 topi min P2 topi, ya P1 min P2. Simpangan baku ini juga dikembangkan. Kalau tadi kan P kali Q per N. Karena dua populasi jadi begini. Ditambah ya. Mudah diingat kan? Sama prinsipnya. Set itu apa? Variabel ajaknya sekarang P1 topi dikurangi P2 topi. Min, ini rata-rata, ini simpangan baku. Menghampiri normal baku. Ya. Sekarang kita lihat contohnya. Sejenis barang yang diproduksi dengan mesin lama menghasilkan barang cacat mencapai 10%. Berarti ini P1. Ya, mesin lama itu berarti anggap aja populasi 1. Tetapi dengan menggunakan mesin baru, ini yang populasi kedua, produk yang cacat berkurang menjadi 5%, berarti ini P2. Dari hasil produksi mesin lama, dipilih sampel random berukuran 45, berarti ini N1. Ya, dan secara random 40 produk hasil mesin baru, berarti ini N2. Nah, berarti sudah jelas, saya bisa menghitung mu-nya. Mu P1 topi min P2 topi itu adalah P1 min P2. Ini kan tadi 0,05 hasilnya. Ya. Nah, sigma P1 topi min P2 topi, masukkan rumusnya. Nah, tinggal masukkan data ya. Kalau P1 0,1, maka Q1 0,9 per N1. Plus P2 kali Q2 per N2. Nilainya ini. Yang ditanyakan, hitung probabilitas bahwa barang cacat, ya, cacat ya, kayak rusak kan nggak bisa dibeli, cacat masih bisa dibeli ya. Hitung probabilitas bahwa barang cacat yang diproduksi mesin lama berbeda kurang dari 7%. Berarti selisihnya kurang dari 7%. Bila dibandingkan kerusakan yang dihasilkan mesin baru atau cacat yang dihasilkan mesin baru. Berarti kita hitung peluang P1 topi min P2 topi kurang dari 0,07 itu peluangnya berapa? Nah, sama caranya kita kurangi dengan rata-rata bagi simpangan baku yang sudah kita hitung di sini. Ya. Nah, ruas kanan juga sama 0,07 dikurangi 0,05 dibagi 0,056. Nah, ini berubah jadi set. Ini nilainya kalau dihitung 0,35 harus 2 desimal ya. Kebetulan sudah kumulatifnya kurang dari, langsung buka tabel normal baku. Inilah peluangnya. Pertanyaan B, hitung probabilitas bahwa selisih proporsi kerusakan antara 4 sampai 8. Berarti peluang P1 topi min P2 topi lebih dari 4% kurang dari 8%. Gitu ya. Jadi antara 0,04 dan 0,08. Jadi seperti ini. Sama caranya, ini kurangi rata-rata bagi simpangan baku. Ini juga, ini berubah jadi set kan. Ini nilainya dihitung, ini nilainya dihitung. Jadi peluang set kurang dari ini, dikurangi peluang set kurang dari itu. Langsung baca tabel normal baku kan. Ini kurangi, ketemu 0,2733. Sekarang bagian akhir yaitu distribusi sampling variansi. Kalau satu populasi, maka kita menggunakan distribusinya chi-square dengan derajat bebas 1. Dengan derajat bebas n-1. Nah, ini ceritanya kalau saya punya populasi berasal dari distribusi normal. Dari populasi itu diketahui variansinya sebesar sigma kuadrat. Nah, mu-nya bagaimana? Boleh diketahui, boleh tidak. Tidak kita gunakan soalnya mu ya. Nah, kalau dari populasi yang berasal dari distribusi normal ini saya ambil sampel berukuran N. Ya, saya hitung variansinya ketemu S kuadrat, ini variansi sampel. Maka distribusi dari N-1 kali S kuadrat per sigma kuadrat menghampiri distribusi chi-square derajat bebas N-1. Nah, sederhana ini teoremanya.
Nah, kalau teorema 2, kita punya dua populasi, masing-masing berdistribusi normal, variansinya diketahui sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat, kedua populasi itu. Ya, dari masing-masing populasi, saya ambil sampel berukuran N1 dan N2, N1 dan N2, kemudian saya hitung variansi sampelnya, S1 kuadrat dan S2 kuadrat. Maka distribusi dari S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat per S kuadrat per sigma 2 kuadrat menghampiri distribusi F dengan derajat bebas pembilang N1 min 1, derajat bebas penyebut N2 min 1. Ingat, distribusi F itu derajat bebasnya ada dua ya. N1 min 1 ini untuk pembilang, N2 min 1 ini untuk penyebut. Kalau distribusi G-square hanya satu derajat bebasnya, itu N min 1. Ya, nanti kita langsung peragakan cara membaca tabel G-square dan F sekaligus. Ya. Nah, perhatikan ini, kalau G-square gini, kalau F ini. Ya, nanti kita bawa ke sini. Contoh, diasumsikan bahwa variansi sampel yang merupakan hasil pengukuran kontinu, ya, hitung probabilitas bahwa suatu sampel random berukuran 6, berarti ini N-nya 6, yang diambil dari populasi normal dengan variansi 10, berarti ini sigma kuadrat, akan menghasilkan variansi sampel lebih dari 22,14. Jadi apa? Peluang S kuadrat lebih dari 22,14. Nah, ini kan variansi sampel. Nah, kita bawa dengan cara membawa ke G-square ya. Berarti kalikan N-1 bagi sigma kuadrat. Ini kan rumusnya G-square tadi. Berarti yang ruas kanan juga sama. Kalikan N-1. N-nya 6 kurangi 1, 5. Ya kan? Dibagi S kuadratnya kan 10 tadi. Ya. Dibagi sigma kuadrat. Kan 10. Ini kalau dihitung ketemu 11,07. Nah, jadi nanti kita dapatkan peluang G-square lebih besar 11,07. 11,07. Nah, ini lihat, kalau G-square maupun F maupun T itu selalu pakai tanda lebih besar. Yang pakai tanda lebih kecil itu hanya normal baku. Nah, ini kan sudah benar ini lebih besar. Berarti kumulatifnya lebih dari. Nah, ini tinggal baca tabel G-square, nanti ketemu 0,05. Berarti kan derajat bebasnya berapa tadi? 5. Nah, jadi G-square nanti isinya gini, derajat bebas itu posisinya mendatar, cari 5, tarik ke kanan, ya toh? Terus pilih apa? Nilainya 11,07. Nah, habis itu tarik ke atas, itulah nilai peluangnya. Ya gitu kan. Ya mirip T tadi, mirip dengan T. Nah, sekarang kita cek. 11,07 derajat bebas 5. Nah, ini yang gambarnya G-square. No. Karena yang digambar sebelah kanan. T juga sebelah kanan. Ya kan? Oh, kumulatif lebih dari. Ya, sekarang kita lihat derajat bebas berapa tadi? 11. Oh, 6 ya? 5 ya? Nah, 5. Tarik ke kanan sampai menemukan berapa tadi? 11,07. Ini masih jauh. Oh, ini maksimum sih 4, ya di sini. Derajat bebas 5 kan? Nah, 11,07 lah ini. Nah, 11,07. Jawabnya ketemu 0,05. Pertanyaan yang sama, bagaimana kalau nggak ada di sini? Ya pakai komputer. Ini kan sekedar menampilkan yang ada saja. Ya. Kayak komputer bisa. Jadi di praktikum bisa saya jelaskan kalau kurang jelas ya. Ya, ini ya, dari derajat bebas 5, tarik ke kanan, temukan 11,07 atau yang paling dekat lah. Tarik ke atas itulah nilai alfanya. Ya. Itulah jawabnya. Ya. Sekarang pertanyaan yang B, hitung peluang bahwa diperoleh variansi sampel antara 25,66 dan 33,5. Nah, sama, kita kalikan N-1 per sigma kuadrat ya. Nah, nanti ini jadi G-square antara ini dan ini.
Ingat karena chi-square kumulatifnya harus dibuat lebih dari. Kalau lebih dari berarti Anda harus pakai yang kiri dulu. Peluang chi-square lebih dari 12,83. Ini kan? Dikurangi peluang chi-square lebih dari 16,75. Ya, peluang chi-square lebih besar 16,75. Ini sama seperti tadi. Lihat derajat bebas 5, cari angka 12,83. Nah, gitu ya. 5 ya, 12,83. Nah ini. Ternyata 0,025 ya. Nah, berikutnya 16,75 nanti ketemu 0,005. Tinggal dikurangi maka ketemu 0,02 gitu ya. Oke, sekarang contoh yang terakhir. Jika S1 kuadrat dan S2 kuadrat, ya, masing-masing dua sampel random yang saling bebas. Ingat ya, ini ada dua populasi saling bebas. Ukurannya adalah 8 dan 15. Ya, masing-masing dua sampel random. Jika S1 kuadrat dan S2 kuadrat masing-masing dua sampel random bebas berukuran N1 dan N2 yang diambil dari populasi normal dengan variansi masing-masing 2 dan 3. Berarti ini sigma 1 kuadrat, ini sigma 2 kuadrat. Ya. Hitung peluang rasio 2 variansi sampel lebih dari 1,84. Nah, jadi langsung aja ini. Menurut teorema 2 tadi apa? Pembilangnya bagi sigma 1 kuadrat, penyebutnya bagi sigma 2 kuadrat, ya kan? Perlakukan sama. Pembilang bagi sigma 1 kuadrat, penyebut bagi sigma 2 kuadrat itu kan sama aja dikalikan kebalikannya. Ya, sama aja dikalikan sigma 2 kuadrat per sigma 1 kuadrat. Jadi ini kan yang sigma 2 kuadrat, ini sigma 1 kuadrat. Ini sama aja kalikan 3 per 2. Nilai ini tidak lain 2,76. Peluang F lebih dari 2,76. Nah, dari mana 0,05? F saya hanya menyediakan alfanya 0,05 dan 0,01. Kalau ingin lebih ya pakai komputer ya. Karena F itu tabelnya sangat banyak ya. Yang dilihat pertama adalah apa? Derajat bebas. Pembilang berapa? N1 min 1 berarti 7. Derajat bebas penyebut N2 min 1 berarti 14. Berarti 7,14. Ya, kita lihat tabel F. Nah ini tabel F tuh, yang dihasil kanan juga kan. Mirip square ini. Nah ini yang pakai alfa 0,05. Tadi pembilang berapa? 7. Penyebut 14 ini. 14 saya tarik ke kanan. Ya, 7 ketemu 2,76. Ya, ini derajat bebas pembilang 7, penyebut 14. Ketemu 2,76. Ya, alfanya berapa? 0,05. Berarti ini hasil peluangnya 0,05. Itu cara bacanya. Ya. Kan 2,76 kan, maka jawabnya 0,05. Jadi tabel yang diperagakan di sini, nih, itu kalau ditulis secara simbol seperti ini, peluang F lebih dari titik kritis, ya, dengan derajat bebas pembilang 7, derajat bebas penyebut 14, itu nilai peluangnya sekian. Itu cara bacanya. Ya, saya kira itu untuk distribusi sampling, ya, yang harus dipahami, termasuk cara baca tabel T, F, dan G square tadi. Baik, saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.